Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah menanam anggur tanpa menggunakan kohe atau kotoran hewan seperti kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam dan lainnya. Tetapi ini hanya menggunakan tanah setempat sebagai media tanam, atau artinya tanaman ini kita tanam langsung di tanah tanpa media tanam tambahan. Seperti itu. Lalu nutrisinya kita berikan dengan pupuk organik dan pupuk sintetis atau pupuk kimia. Yang saya bahas adalah pohon anggur Jupiter atau anggur Jupiter yang saya tanam secara keseluruhan secara on-road tanpa rostok di tempat ini. Dan yang saya bahas adalah perlakuan pada pohon ini. Berbeda ya dengan kebun saya yang lokasi 1 dan lokasi 3. Tetapi ini yang di lokasi ini betul-betul saya tanam tanpa kohe. Pemupukannya hanya menggunakan PSB dan NPK Ponska Plus. Jadi seminggu sekali pakai PSB kita kocor 200 ml per 5 liter air. Kita kasih NPK Ponska Plus 1 sendok makan 2 minggu sekali di tempat ini. Jadi kita tanam di tanah langsung. Lalu kita tutup dengan jerami padi sebagai mulsa alami yang ketika nanti sudah lapuk ini juga berfungsi sebagai kompos. Nih. Dan ini dapat menjaga kelembapan sekitar pohon. Ini ponskanya masih ada nih, 1 sendok makan ya saya berikan. Jadi dengan ditabur seperti ini, maka NPK Ponska yang berbentuk prilet ini akan slow release atau lepas lambat seiring dengan penyiraman yang kita lakukan. Nih, jadi media di sekitarnya menjadi gembur. Nih, tanah tanpa campuran media tanam apapun. Nih. Jadi yang terpenting adalah media tanam ini usahakan gembur. Jadi sebelum kita lakukan penanaman, kita melakukan pengolahan tanah dengan dicangkul sehingga gembur. Setelah itu hindarkan penyiraman berlebih yang menyebabkan genangan. Dan usahakan bikin sanitasi seperti ini. Ini dibikin gulutan. Jadi jika berlebih air di jalur tempat kita tanam atau di bedengan ini, maka air akan mengalir ke titik rendah. Nah, seperti ini. Untuk lajur jalan berada di bawahnya, gulutan berada lebih tinggi daripada lajur jalan ini, sehingga bedengan ini tidak tergenang. Dan kondisinya seperti ini. Nah, ini on road ya. Ini usia 1 bulan lebih sedikit. Sudah seperti ini. Sangat lebar daunnya. Ujungnya aktif. Jadi di greenhouse yang ini secara keseluruhan saya tanam Jupiter on road untuk greenhouse yang ini. Seluruhnya. Jadi ini tidak sama sekali menggunakan kohe sebagai media tanam dan kohe kita gunakan sebagai pupuk. Sama sekali tidak di tempat ini. Jadi kita hanya menggunakan atau menambahkan nutrisi dengan pemupukan, yaitu PSB dan NPK Ponska Plus. Jadi untuk kawan-kawan yang kesulitan mendapatkan kohe karena berada di perkotaan ya, tidak ada masalah menanam anggur tanpa kohe. Karena media tanam itu hanyalah rumah bagi akar. Usahakan media tanam ini sehat ya, jadi tidak ada jamur dan
terbebas dari genangan. Artinya media tanam itu tidak terlalu padat, sehingga menyebabkan air sulit meresap dan bahkan tergenang. Jadi dengan seperti ini, menanam anggur tanpa kohe hasilnya juga sangat bagus di tempat ini. Jadi media tanam itu tidak harus menggunakan kohe. Dan ini adalah contohnya yang tanpa kohe. Ini kebun Josgrab Nurseri lokasi 2. Di tempat ini saya secara keseluruhan menanam anggur tanpa sebutir kohe. Di tempat ini. Mulai dari pembibitan dan seluruh pohon induk dari awal tanam sampai hari ini kita menanam anggur di kebun Josgrab lokasi 2 tanpa sebutir kohe. Jadi nutrisi yang kita berikan hanya menggunakan PSB dan ONPK Ponska Plus. Kalau untuk kebun Josgrab lokasi 1, saya menggunakan POC dari urin kelinci dan NPK Ponska Plus. Pupuk generatif hanya kita berikan 2 minggu sebelum pemangkasan dan hanya 1 kali. Cukup bagus pertumbuhannya ini, cabang tersiernya. Sudah cukup besar ini untuk varian Jupiter on road ini. Bisa kita lihat dari sini. Ini kita buat percabangan metode tulang ikan. Lalu apakah tidak akan menggunakan pupuk generatif ketika pembuahan? Oh, tetap. Jadi nanti ketika kita akan melakukan pemangkasan pembuahan, kita akan tetap aplikasikan pupuk generatif MKP, KNO3 dan boron dengan cara kita spray ke daun-daunnya. Sangat vigor pertumbuhannya nih. Cabang tersiernya lebih dari ukuran pensil sudah nih. Jadi dengan saya kasih contoh seperti ini, saya melakukan ini, kawan-kawan tidak ragu lagi. Jadi menanam anggur itu tidak harus pakai kohe sebagai media tanam. Tidak harus. Jadi yang terpenting media tanam tersebut adalah media tanam yang poros atau gembur. Poros itu tidak, air mudah meresap dan mudah lepas ketika kita siram. Karena akar daripada tanaman anggur ini serabut, sehingga memerlukan media tanam yang gembur. Seperti ini. Ini penambahan jerami padi di bawah pohon ini untuk menutup bedengan, sekaligus berfungsi sebagai kompos untuk tanaman anggur. Jadi ini kita memanfaatkan jerami padi yang berada di sebelah sana, karena di sebelah sana adalah persawahan. Jadi ketika kita panen jerami padinya, saya minta diantar ke sini untuk ditimbunkan di bawah pohon ini atau sekitar pohonnya di jalur bedengan ini. Dan ini akan selalu kita tambahkan setiap dari sawah panen, jerami padinya masuk ke sini untuk kita tambahkan sebagai kompos untuk menjaga kelembapan media tanam dan juga banyak nutrisi yang terkandung di jerami padi ini. Jadi padi itu mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, mulai dari jeraminya, sekamnya, dan dedaknya juga, bahkan sampai beras, air cucian berasnya pun bermanfaat juga buat segala jenis tanaman. Nih, kita lihat sampai sini, cukup bagus pertumbuhannya. Ini belum kita spray, sudah 1 bulan belum kita aplikasikan fungisida dan insektisida di tempat ini. Ini tanaman anggur yang baru kita tanam 1 bulan. Kita lihat pertumbuhannya, sangat vigor. Nih, daunnya lebar. Jadi ini tanpa kohe. Kalau untuk pembuatan bibit saya hanya menggunakan sekam mentah. Kalau yang di dalam pot saya hanya menggunakan kompos rumput, sekam mentah dan tanah. Ini sehat-sehat nih batangnya. Jadi dengan menanam anggur tanpa kohe itu tidak ada masalah
yang terpenting kita mengerti kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman di setiap fasenya. Jadi kohe itu kandungannya juga beda-beda, mulai dari kohe ayam, kohe kambing, dan kohe sapi memiliki kandungan atau grade fertilizer NPK yang berbeda dan unsur hara lainnya. Tetapi dengan kita tidak menggunakan kohe, kita menggunakan pupuk pengganti, yaitu PSB dan POC serta NPK. Kalau di tempat ini hanya PSB. Apa cukup kandungan unsur hara PSB untuk fase vegetatif pada tanaman ini? Ya bisa dilihat sendiri seperti ini. Yang diinginkan kan tanaman tumbuh subur, dan ini juga sudah subur. Ini ya, ini faktanya ya. Jadi tujuan pemupukan juga membuat tanaman ini subur, mencukupi kebutuhan nutrisinya. Pemupukan generatif adalah untuk merubah fase tanaman dari fase tumbuh ke fase pembuahan atau ke fase generatif. Batang tersiernya sudah lebih dari ukuran pensil. Nih. Jadi tetap bagus meskipun pakai PSB. Kata siapa? Kata saya. Dan ini adalah contohnya. Nih, betul-betul tanpa kohe juga bagus. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu jika menanam anggur nggak ada kohe terus kemudian nggak berani tanam anggur karena tidak mendapatkan kohe, sedangkan kohe di kota didapatkan juga sulit. Maka bisa dibuat dengan pengganti atau pupuk dengan POC maupun PSB, baik POC dari cucian beras, PSB yang bisa kita buat sendiri. Kalau pembuatan PSB saya sudah pernah buatkan video sebelumnya, silahkan di scroll. Oke, kita berpindah ke greenhouse sebelah sana. Ini khusus untuk varian Jupiter di tempat ini. Kita berpindah ke greenhouse 2. Biar kawan-kawan tahu. Nah, ini varian Harold. Ini varian Fragrant Rose. Itu Ilaria. Ini Everest juga sedang berbuah ini. Dan semua di tempat ini kita tidak menggunakan kohe. Nih, sama nih. Kita tanam di tanah langsung. Kita bikin bedengan seperti ini, lalu kita tutup dengan mulsa alami dari jerami padi. Jadi tetap subur nih, meskipun tanpa kohe. Sebaiknya memang kalau ada menggunakan kohe, kalau ada sebagai tambahan media tanam pupuk organik atau untuk pemupukan organik. Tetapi di tempat ini saya sengaja tidak menggunakan kohe sejak awal tanam, juga untuk membuktikan bahwa menanam anggur itu tidak wajib pakai kohe. Nih. Karena kohe juga ketika sudah ada di media tanam lebih dari 4 bulan juga tinggal ampasnya saja karena nutrisinya telah diambil oleh tanaman. Jadi kita memberikan nutrisi melalui pemupukan. Ini kita grounding semua ya. Ini usia 1,5 bulan juga sudah sampai ke para-para. Kalau ini varian Jupiter, ini varian Harold. Nih, kita pupuk dengan NPK saja, buahnya seperti ini. Bunganya, nih, ada bunganya semua tuh. Untuk varian Harold di tempat ini. Kita ke greenhouse sebelah. Nah, di sini. Ini juga sama. Tuh, jadi ketika ini ada air, kita siram, maka air berlebih akan turun ke jalur sini karena kita bikin bedengan sehingga bedengan terhindar dari genangan. Ini belum kita buahkan untuk yang di sini. Kalau ini bunganya varian Lily of the Valley. Kita pindah ke sebelah sana. Ini bunganya varian Julian. Buah ya, udah jadi buah. Kalau ini Sang Sekerta. Kita pindah ke greenhouse yang ini. Nah.
Ini hanya kita tanam dengan sekam mentah dan tanah. Nih, ini tanahnya. Ini kita bibit yang kita tanam langsung di tanah dan hanya kita tambahkan sekam mentah sedikit nih. Nih, jadi tidak ada kohe dan hasilnya juga bagus. Jadi kawan-kawan nggak usah ragu jika tidak ada kohe terus kemudian tidak menanam anggur. Tamaki, Jupiter, subur juga nih. Ini Donetski, nih pucuknya aktif. Itu kita tanam di tanah langsung. Ini Veles, hanya pakai PSB ya. Nih daunnya sangat segar. Subur. Lebar-lebar daunnya. Nih. Tuh. Ini varian Veles. Hampir 1 bulan kita tanam. Awalnya bibitnya jelek nih. Daunnya kecil dan keriput. Tapi setelah kita tanam dan kita berikan PSB, nih, jadi daunnya lebar-lebar, sangat subur tuh, aktif. Jadi saya ngomong PSB bukan saya jual pupuk PSB ya. Jadi jangan disalahartikan saya menawarkan pupuk PSB. Saya mengajarkan atau mengajak kawan-kawan untuk membuat sendiri. Dan saya hanya beri contoh bagaimana cara membuat PSB. Jadi tidak harus beli ke saya. Jadi jangan disalahartikan kemudian dikira saya jualan pupuk PSB. Enggak, saya enggak jualan pupuk PSB. Saya cuma memberikan contoh kepada kawan-kawan bahwa menanam anggur ini tidak wajib pakai kohe dan di tempat ini saya buktikan. Kebun Jos Grape Nursery lokasi 2 ini. Secara keseluruhan saya tanam anggur tanpa sebutir kohe. Jadi media tanam apa yang baik untuk anggur? Di tempat ini kita bisa jawab. Tanah setempat saja seperti ini. Kita berikan pemupukan dan bagus. Di sebelah sana sudah berbuah berkali-kali. Jadi kalau ada yang bilang, oh nanti di pembuahan ada kendala, untuk yang itu belum kita buahkan. Kalau untuk di greenhouse yang ini sudah berbuah berkali-kali. Tidak ada masalah dan karena ini kebun ini, greenhouse ini sudah berusia 3 tahun di sebelah sini. Lalu kalau yang sebelah sini, ini bibit-bibit yang kita tanam juga hanya menggunakan media tanam tanah dan sekam mentah nih. Semuanya. Dan subur juga. Ini varian Dixon, ini varian Ilaria, itu varian Cerny Kristal, itu Heliodor. Di sana Babik 1, ini Gosvi. Nah, ini Fragrant Rose. Di sebelah sana ada Amos Forset, Gosvi juga lagi itu. Livia. Ini Taldun yang kemarin kita fondasi pruning. Itu Sang Sekerta. Dan di sebelah situ ada Donesvet. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.